Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Yehezkel 37 ayat 1-6. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk pagi hari ini, kalau Tuhan boleh menyertai dan memelihara kehidupan kami. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu, dan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah lewat firman-Mu kami dituntun dan dipelihara, serta dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Yehezkel 37 ayat 1-6, firman Tuhan berkata demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat pada nadimu padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Dipulihkan supaya Tuhan dimuliakan. Bagian pertama dari firman Tuhan ini menarik bagi kita Bapak Ibu, karena bicara tentang, berapa hari ini kita bicara tentang pemulihan, atau sebuah kata yang betul-betul harus pahami, bahwa pemulihan itu terjadi setelah betul-betul kita berada dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam sakit, dalam berbagai hal. Nah, renungan kemarin juga menegaskan kepada kita bahwa perbuatan Allah yang ajaib ini, yakni membebaskan mereka dari pembuangan, bukan untuk kepentingan mereka, tetapi supaya kekudusan dan nama Allah yang agung itu tetap diakui oleh manusia. Nah, pembacaan hari ini kita melihat bahwa ada gambaran tentang tulang-tulang kering yang jumlahnya sangat banyak, dan itu mencengangkan bagi Yehezkel ketika dia melihat semuanya itu. Nah, di tengah-tengah situasi yang apa yang dilihat oleh Yehezkel itu, tiba-tiba muncul pertanyaan dari Allah, apakah tulang-tulang itu dapat dihidupkan? Tentu secara nalar hal yang logis yang kita lihat bahwa ketika itu hanya tinggal tulang-tulang, ya itu adalah kematian gitu. Semua sudah mati Bapak Ibu. Tetapi ketika pertanyaan itu muncul, maka Yehezkel kembali menyatakan bahwa ya itu menjadi kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Nah, kalau itu menjadi kehendak Allah berarti apa? Berarti bahwa segala sesuatu bisa. Dan selanjutnya dikatakan bahwa penglihatan tentang tulang-tulang itu adalah mewakili kondisi Israel yang hancur dan terkesan binasa Bapak Ibu. Tapi ya tulang sendiri kalau kita lihat ya itu sebuah kematian gitu. Tapi kondisi yang hancur binasa ini terkesan karena mengalami kekalahan dan dibuang. Rupanya Israel telah kehilangan pengharapan, dan di tempat pembuangan seakan tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Nah, Allah ingin menghidupkan mereka kembali. Allah mengatakan kepada Yehezkel dalam ayat yang kelima, dia bilang begini, beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu, dan aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan.
Nah, kesadaran itu penting, Bapak Ibu. Nah, bayangkan aku akan memberikan nafas kehidupan yang pertama, menutupi dengan kulit, memberikan urat, nadi, lalu kemudian menutupi dengan daging dan kulit, lalu supaya apa? Supaya kamu hidup dan kamu tahu bahwa akulah Tuhan, dan yang mampu melakukan itu hanya Tuhan. Nah, semua ini terkait dengan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Kalau kita sudah tidak berdaya, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita hanya pasrah, ya pasrah kepada Tuhan saja. Karena solusi dari setiap persoalan kehidupan kita hanya Tuhan. Dan Dia mampu melakukan segala sesuatu yang lebih di luar daripada apa yang bisa kita lakukan. Itu yang paling utama dan yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu kita takut. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan pulihkan kita, Tuhan akan beri yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Mari kita memuliakan Tuhan supaya Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa firman mengingatkan kami, membuka mata kami untuk melihat bahwa dalam ketidakberdayaan Israel yang digambarkan dengan tulang-tulang kering, Allah sanggup membawa mereka keluar. Allah sanggup memulihkan mereka. Allah sanggup memberikan nafas kehidupan bagi mereka, memberikan nadi bagi mereka, menutupi tulang-tulang dengan daging, bahkan daging ditutupi dengan kulit dan memberikan nafas kehidupan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Tuhan, ketika kami bisa memahami ini dalam kehidupan beriman kami. Artinya bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena sampai hari ini masih ada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menyertai kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, jangan pernah Engkau meninggalkan kami, tapi ajarlah kami untuk memuliakan Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang terbaik yang boleh kami terima dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini, untuk anugerah-Mu. Dan pagi hari ini, sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami ya Tuhan, bahkan usaha kami, Tuhan sertai dan berkati kami, tuntun kami, curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami, beri kami semangat dan sukacita. Jaga pelihara, jauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jauhkan kami juga dari segala jenis penyakit maupun serangan-serangan virus yang berbahaya bagi kami, terutama COVID-19 ini ya Tuhan. Dan pagi hari ini juga hamba juga berdoa secara khusus bersama dengan kelima keluarga di sektor pelayanan 3. Keluarga Margono, keluarga Bapak Fredrik Plekoil, keluarga Bapak Indra Andrian Dwi Yanto Howan, keluarga Emotius Pekik Anggoro, dan keluarga Daniel Dwi Handoyo. Bapak berkati keluarga-keluarga ini, pimpin sertai mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Jaga pelihara dan jauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan. Beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Berkati sebagai kepala rumah tangga, berkati sebagai ibu rumah tangga, berkati anak-anak kekasih mereka yang dalam pertumbuhan, yang di dalam kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka dari segala susah, bahaya, maut, sama seperti Tuhan memelihara kehidupan jemaat-Mu. Dan kami terus bersyukur ya Tuhan, sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara jemaat GPIB Shalom dan Pasar ini dengan luar biasa. Juga orang-orang yang tetap setia mengambil bagian dalam persekutuan ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara, menjauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Lalu Tuhan, jauhkan kami dari ketakutan dan kekhawatiran, tapi yakinkan kami bahwa kami hidup dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Dan hari demi hari ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia, untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga lewat semuanya itu kami dapat menikmati kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Berdoa bagi jemaat-Mu, para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang masih bergumul dengan kehidupan ekonomi mereka,
Bapa, berkati mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang terdampak COVID-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan akan ada bersama-sama dengan mereka, meyakinkan mereka bahwa dunia belum berakhir tapi masih ada kehidupan, dan di sanalah Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang bekerja untuk mengobati para pasien yang terinfeksi ya Tuhan. Berkati juga mereka, orang-orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, maupun yang mengalami yang terinfeksi secara positif ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Berkati setiap obat penawar makanan, minuman, tangan-tangan para medis. Berkati juga ya Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa, berkati mereka sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, terutama dalam melawan virus corona ini, berantas memutus mata rantai ya Tuhan. Beri kesadaran bagi banyak orang untuk tunduk kepada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh mengucap syukur kepada-Mu, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga petang nanti dan malam nanti ya Tuhan. Biarlah semuanya ada dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami juga mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian sepanjang hari ini.